Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja, dan telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, bi isnadihi, dengan sanad beliau, an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku miskinan dalam kondisi miskin, wa amitni, dan matikanlah aku miskinan dalam kondisi miskin, wahsyurni, dan kumpulkanlah aku fi zumratil masakin, di jamaahnya, di kelompoknya orang-orang miskin, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Masya Allah. Ini hadis ini termasuk jadi kebanggaan terbesarnya orang-orang miskin, orang-orang yang hidupnya kekurangan harta, karena sebab cerita yang ada dalam hadis ini. Nabi pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, matikanlah aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkanlah aku di jamaahnya orang-orang miskin pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan, apakah miskin di sini ini ala zahirihi, sebagaimana pemahaman sebagian orang-orang miskin. Di zahirnya orang-orang miskin yang beriman, ini mereka dapat berita gembira besar, nanti di antara yang akan menyertai mereka pada hari kiamat adalah pimpinannya seluruh makhluk yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahaman itu pun tidak keliru. Tetapi sebagian memahami miskin itu tidak selalu diartikan dengan arti yang sempit. Miskin itu sebetulnya, bahkan hakikatnya miskin itu adalah rasa nggak punya di dalam hati. Maka kalau orang itu nggak punya harta tapi hatinya pengen dunia, itu nggak lulus jadi orang miskin, karena dia nggak terima jadi orang miskin. Tetapi walaupun orang itu kaya raya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dia tidak merasa punya apa-apa, ini miskin. Maka Allah berfirman di dalam sebagian firman-Nya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian semua itu adalah orang-orang yang benar-benar perlu kepada Allah, orang-orang yang fakir kepada Allah, orang-orang yang sangat-sangat berhajat kepada Allah. Maka orang yang beriman itu punya harta atau enggak punya harta, kalau imannya benar, di hatinya itu merasa memang enggak punya apa-apa. Maka di antara ciri khasnya sebagian orang soleh, kalau mereka menulis namanya dinamakan al-miskin fulan, al-fakir fulan, padahal orangnya kaya raya, kalau perlu raja. Niatnya supaya lulus termasuk golongannya orang miskin yang Nabi nanti akan menyertai mereka pada hari kiamat. Sebaliknya, walaupun orang itu
miskin nggak punya duit, tapi otaknya kalau isinya duit itu namanya miskin sing nggak terima, akhirnya nggak lulus jadi miskin. Karena kalau orang nggak terima dengan keputusan Allah, dia sebagai orang miskin, akhirnya kan nggak jadi orang yang takwa kan. Maka bagaimana orang yang nggak takwa akan disertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemahaman begini ya perlu kita dengar juga. Karena nggak mungkin Nabi akan kumpul dengan orang-orang miskin yang tidak baik amalnya. Karena satu derajat yang membanggakan pada hari kiamat akan jadi jamaahnya Rasulullah. Faqalat, maka berkata Aisyah, Sayyidah Aisyah, lima, karena apa ya Rasulullah wa Rasulullah sallam engkau berdoa pengen hidup miskin, mati miskin, dikumpulkan dengan orang-orang miskin pada hari kiamat? Nabi bersabda, innahum yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifah. Sesungguhnya mereka orang-orang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kayanya, selisih 40 tahun. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la taruti miskinan walau bi syiqqi tamratin. Janganlah kamu menolak orang miskin. Orang sudah minta pada kamu, jangan sampai kamu biarkan dia pergi dengan tangan hampa. Walau bi syiqqi tamratin, walaupun kamu bersedekah pada dia dengan secuil kurma. Syikon itu mungkin separuhnya, mungkin seperempatnya. Syikon ya belahannya. Belahan tidak selalu harus tengah-tengah. Maka saya artikan cuwilan kurma itu aja. Cuwilan satu biji kurma. Ya Aisyah, wahai Aisyah, hibbi al-masakina, cintailah olehmu al-masakina, orang-orang miskin. Wa qarribihim, dan dekatkanlah mereka pada kamu. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yuqarribuki, akan mendekatkan kamu, karena kamu mendekatkan orang-orang miskin pada kamu. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sebagaimana keterangan-keterangan yang telah lalu bahwa manusia ini diuji macam-macam ujian. Kalau dia dalam ujian itu mengamalkan agama, maka pasti beruntung. Baik pun jadi si miskin dengan keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan barusan, ataupun jadi orang yang punya harta sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah lalu mengenai fadilahnya orang yang banyak infak harta di dalam ridhonya Allah. Allah maulaya salli wa sallim daiman ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, harri alal muslimin, ya alim sirri minna la tahdiki sidra'anna wa atina wa ku anna wa kullana kunna
الصلاة